Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat santri? Jumpa kembali di channel kesayangan kita, yaitu LQ dan Santri Menjawab Channel, sahabat ya. Semoga sahabat santri di sana dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat, sahabat ya, dan tidak kurang dari apapun begitu, sahabat ya. Juga semoga sahabat santri dimenangkan oleh Allah, sahabat ya, untuk mendapatkan karunia-karunia Allah yang terbaik, sahabat. Dan semoga juga sahabat ya, iman dan takwa kita semakin tumbuh kuat, sahabat, mengingat misionaris semakin merajalela, sahabat ya. Dan upaya-upaya pengkristenan lagi gencar-gencarnya diupayakan oleh mereka, sahabat santri. Dan semoga juga kita dikuatkan, sahabat ya, oleh Allah Subhanahu wa taala begitu, sahabat ya, dengan melalui konten-konten dakwah seperti LQ dan Santri Menjawab Channel ini, sahabat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah sahabat santri, untuk video kali ini kita akan mereaksi salah satu video, sahabat ya, video kiriman dari sahabat santri begitu, sahabat ya. Dan di dalam video ini menampilkan pendeta Saifuddin Ibrahim, maksud saya, sahabat ya. Dia menyatakan, sahabat, dalam videonya itu bahwa ada salah satu hadis gitu, sahabat ya, hadis yang dia pelajari dulu sebelum dia masuk Kristen begitu, sebelum dia murtad daripada Islam begitu, sahabat ya. Kemudian masuk Kristen dan dia pernah mempelajari hadis dan masih hafal, kata begitu. Dan hadis ini bermaknakan bahwa Islam itu aneh begitu, katanya, sahabat. Dan kemudian di dalam video selanjutnya, sahabat ya, itu menyatakan bahwa jika negara ini mengikuti Islam begitu, sahabat, bisa hancur begitu, sahabat santri ya. Baiklah sahabat santri, seperti apa video Saifuddin ini, sahabat ya? Marilah kita simak baik-baik, sahabat, dan kita jelajahi, kita telaah dan kita teliti begitu, sahabat ya. Silakan, sahabat. Saya ingat dengan hafalan-hafalan saya ketika saya masih menjadi orang di seberang sana dan memahami betul ajaran itu. Kenapa kok ustadz-ustadz sekarang ini ngomongnya makin ngawur, makin nggak jelas, makin kadrun. Jadi ini terjadi kadrunisasi yang luar biasa loh. Ada hadis Nabi yang saya hafal dulu. Ya'til Islam ghoriban fasayaudu ghoriba. Islam itu datang dengan aneh dan akan kembali dengan aneh. Fatu balil ghurba, dan beruntunglah orang-orang aneh itu. Jadi begitu hadisnya. Oke, baik sahabat santri, mohon maaf sahabat ya, ini menggelitik sekali, sahabat ya. Sorry, maaf saya. Baik sahabat, begini, kita sudah menyimak, sahabat ya, video cuplikan yang pertama, dan ini sangat menggelikan begitu, sahabat ya. Dan dalam video pengakuan Saifuddin Yusuf, sahabat ya, dia mengatakan bahwa dulu sejak dia Islam gitu ya, dulu waktu dia ada di Islam begitulah, sahabat ya, dia pernah menghafal salah satu hadis, katanya. Dan dia menyebutkan, sahabat, ya'til Islamu ghoriban begitu, sahabat ya. Kemudian fasayaudu ghoribah begitu ya, yang artinya, katanya, dia ini Islam datang dengan aneh dan akan kembali dengan aneh begitu, sahabat ya. Dan kemudian fatubali ghurba begitu, sahabat ya, maka beruntunglah orang-orang aneh begitu yang dia katakan, sahabat santri. Tapi masalahnya di sini, sahabat ya, ini hadis riwayat siapa begitu, sahabat ya, dan ini dari mana hadisnya ini, sahabat begitu. Kapan Rasulullah Muhammad SAW
menyabdakan hadis yang gokil begini sahabat ya. Dan inilah sahabat santri ya, tampak jelas sekali sahabat ingin membodohi umat muslim sahabat ya, tetapi dia gagal total begitu sahabat santri ya. Kenapa sahabat? Sesungguhnya sahabat, kita kalau kita mengingat dulu ya, zaman dulu waktu kita belajar begitu ya di SMP, itu ilmu hadis kita sudah mempelajari sahabat ya, dan banyak di situ ada hadis sahih sahabat ya, hasan, maudhu, dhaif begitu sahabat, dan gorib juga ada di situ sahabat santri ya, yang bermakna hadis itu adalah samar-samar begitu sahabat ya. Dan sangat jelas sekali sahabat santri apa yang dikatakan oleh Saifuddin Ibrahim ini sahabat, ini bukanlah hadis sahabat, tapi buatan dia sendiri begitu sahabat ya, untuk menyerang, untuk menggoyahkan iman umat Islam begitu sahabat santri ya. Mana ada hadis yang berkatakan seperti itu sahabat ya, Islam datang dengan aneh kemudian kembali dengan aneh, maka beruntunglah orang-orang yang aneh itu. Mana ada seperti itu sahabat ya. Jadi hadis ini sahabat santri dibuat-buat oleh siapa? Saifuddin Ibrahim begitu sahabat ya. Seharusnya sahabat santri dia ini menambahkan awalannya begitu sahabat ya, biar kelihatan keren, terdengar keren begitu sahabat ya. Nanti bagi orang umat Kristen menganggapnya itu adalah hadis sesungguhnya begitu sahabat ya, karena komplit dengan sanad-sanadnya begitu sahabat ya. ini adalah kesaksian, boleh dikatakan begitu ya, kesaksian yang sangat gokil daripada pendeta Saifuddin Ibrahim begitu sahabat. Dan sahabat santri, sesungguhnya kita sudah membuat kopi begitu sahabat ya. Maksudnya bukan kopi untuk diminum sahabat ya, tapi kopi daripada hadisnya dia itu sahabat, agar kelihatan keren begitu sahabat ya. Jadi dikasihlah sanad-sanadnya di situ sahabat. Baik sahabat, saya bacakan biar nampak keren begitu sahabat ya. An Aqli Abi Saifuddin qala Abu Saifuddin khamsa qul ibnu Abi Saifuddin Jahim qala an Nabi Saifuddin Ibrahim huwa kafirun makarun la'natullah alaih. Qala inna sami'tu aqli rajim ya'til islam ghoriban fasyay'udu ghurbah fatubli gurba. Al hadis Saifuddin Ibrahim, nomornya banyak sekali sahabat, saya buat ini nomor berapa jutaan ya sahabat. Jadi Saifuddin Ibrahim ini sudah meriwayatkan banyak hadis sehingga jutaan sahabat ya. Ngibul semua, ngibul. Baiklah sahabat, itulah kebodohan umat ya, kebodohan Saifuddin Ibrahim begitu sahabat ya. Baik umat Kristen nantinya mereka akan percaya itu bahwa itu adalah hadis begitu sahabat ya, karena sama-sama bodoh. Saifuddin Ibrahim bodoh, orang Kristen pun bodoh yang mendengarkan apa yang dikatakan oleh Saifuddin Ibrahim begitu sahabat. Kenapa saya bilang bodoh? Karena mereka nggak mau belajar begitu. Coba mereka belajar Alkitabnya, dibuka begitu sahabat ya, apa sih di dalamnya begitu. Jangan ikuti doktrin pendeta, pastor ya, maksud saya gereja, jangan diikuti kata mereka. Ikuti apa yang diperintahkan di dalam Alkitab begitu. Kemudian setelah itu, setelah selesai membaca Alkitab semua, beralihlah membaca Al-Quran sebagai perbandingan begitu sahabat ya. Itu namanya belajar begitu ya. Semoga dengan cara belajar begitu, semoga dapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, kan begitu sahabat ya. Baiklah sahabat santri, kita lanjutkan video yang kedua sahabat ya. Silakan sahabat. Lah kalau kita ikuti ayat Al-Quran, ya hancur dunia ini, hancur Indonesia. Karena Al-Quran boleh membunuh manusia lain karena beda agama, boleh membunuh orang Yahudi dan orang Kristen. Ayatnya nggak usah dibuka. Hafal semua saya ayat-ayat itu. Baiklah sahabat santri, kita langsung tanggapi saja ya sahabat ya. Jadi begini sahabat santri, jadi sesungguhnya sahabat santri, jikalau kita membahas tentang ilmu Al-Quran begitu sahabat ya, Al-Quran ini benar-benar sangat kompleks dan kemudian sahabat adalah kitab suci begitu sahabat ya. Karena kenapa? Karena mengandung penjelasan yang sangat terang benderang begitu sahabat, dan mengandung kebenaran yang nyata begitu sahabat ya.
Jadi sahabat santri, dalam memaknai tafsir Al-Quran itu tidak bisa kita memaknai seperti kita membaca Injil atau Bible atau Alkitab begitu sahabat ya, yang mana apa yang telah dikatakan Bible ya itu sudah yang tertulis dalam Bible, ya itulah yang dimaksud begitu. Tidak sahabat ya, kalau memaknai tentang Al-Quran kita harus melihat dulu asbabul nuzulnya begitu sahabat, tentang apa dan kenapa ayat tersebut turun begitu sahabat santri ya. Adapun perintah membunuh, berperang begitu sahabat ya, kaum kafirun begitu sahabat ya, adalah perintah Allah begitu sahabat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk membunuh mereka begitu sahabat ya, berperang kepada mereka seperti itu melawan kaum kafirun begitu sahabat ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan begitu? Karena kaum tersebut sudah melampaui batas sahabat santri ya. Salah satunya adalah melanggar perjanjian yang telah disepakati antara kaum kafirun sahabat ya dengan kaum muslim pada saat itu. Dan juga sahabat santri, semua ayat tentang peperangan dan tentang membunuh orang kafir begitu sahabat ya, itu sangat jelas sekali asbabul nuzulnya sahabat. Dan juga kenapa kita harus diperintah untuk membunuh atau berperang begitu sahabat ya, karena mereka lebih dulu menyerang kepada umat muslim pada saat itu sahabat santri. Dan sedangkan umat muslim tidak berdaya pada saat itu sahabat ya. Jadi istilahnya memang pada saat itu orang kafir itu memang adalah umat yang seburuk-buruknya umat begitu sahabat ya, seburuk-buruknya makhluk. Karena apa? Karena tidak bisa dipegang janjinya begitu sahabat, untuk tidak saling membunuh atau menyerang lebih dulu pada saat itu. Sahabat santri bisa melihat ya, semua di dalam ayat perang, sahabat santri bisa lihat di Google, di situ ada asbabul nuzul. Contohnya ayat perang yaitu di surat Al-Baqarah 216 sahabat santri ya. Sahabat santri bisa lihat di situ asbabul nuzul begitu ya, daripada surat Al-Baqarah 216 begitu. Nanti di situ tertera semuanya sahabat. Hadis-hadisnya juga lengkap di situ sahabat ya. Periwayatan hadis, perawinya juga sudah lengkap di situ. Baik sahabat santri, saya bacakan sahabat ya, ini adalah salah satu ayat perang yang ada di Al-Quran begitu sahabat ya, yaitu di surat Al-Baqarah 216 sahabat. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Al-Baqarah 216. Jadi sahabat santri, jikalau kita melihat dari segi arti saja begitu, sangat jelas sahabat ya, Rasulullah Muhammad SAW di situ memang sangat membenci peperangan, membunuh begitu sahabat ya, sangat membenci beliau. Akan tetapi ini adalah perintah dari yang mempunyai hidup begitu sahabat, yang mempunyai ruh, yang menguasai jiwa di dalam tubuh kita ya, sahabat ya, yang menguasai jiwa di seluruh semesta alam sahabat. Atas perintah Allah lah beliau ini mau berperang sahabat ya. Karena kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berperang, beliau tidak akan perang sahabat ya. Dan begitu pula yang dilakukan oleh para nabi dan rasul sahabat ya, sebelum Rasulullah Muhammad SAW, yaitu sami'na wa ata'na, mendengarkan dan taat begitu sahabat ya. Atau boleh disebut juga dengan patuh begitu sahabat ya, atas perintah Allah Subhanahu wa taala begitu sahabat santri. Adapun kejadian-kejadian sekarang yang sahabat ya, yang katanya mengaku Islam tapi berperang, memerangi negara-negara yang bukan Indonesia ya, di Timur Tengah sana, contoh adalah saya sebutkan sahabat ya, ISIS begitu sahabat ya. Sesungguhnya ISIS itu sahabat santri, dia ini bukanlah mengikuti apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan begitu sahabat. Kita menilai paham ISIS begitu sahabat ya, paham terorisme itu adalah fasik begitu sahabat. Karena kenapa sahabat santri ya? Karena Allah Subhanahu wa taala sendirilah yang melarang untuk membunuh jiwa tanpa kebenaran sahabat santri. Seperti firman Allah di dalam surah Al-An'am 151 sahabat ya, yaitu katakanlah Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukannya dengan apapun. Berbuat baik kepada ibu bapa. Janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar.
Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti. Al-An'am 151. Jadi sangat jelas sekali sahabat ya. Di sini yang disebut jiwa, di sini adalah seluruh jiwa sahabat ya. Sesuatu yang disebut jiwa adalah sesuatu yang hidup sahabat ya. Baik itu hewan atau tumbuh-tumbuhan begitu sahabat ya. Bahkan manusia sahabat diharamkan untuk membunuh begitu sahabat ya. Diharamkan untuk dibunuh begitu tanpa alasan yang benar begitu sahabat santri. Jadi sangat jelas sekali sahabat santri, isu ISIS atau terorisme begitu sahabat ya, itu bukanlah menurut perintah agama Islam begitu sahabat. Tidak, mereka sesungguhnya adalah orang fasik dan mereka terkena tipu daya dari orang-orang fasik pula begitu sahabat santri ya. Dan apakah fasik itu begitu sahabat ya? Fasik itu adalah sesuatu yang sudah dilarang oleh agama, oleh Allah Subhanahu wa taala begitu sahabat, tetapi masih dilakukan oleh makhluknya begitu sahabat santri. Dan itulah yang dinamakan fasik sahabat ya. Dan juga sahabat santri, jika kita melihat di dalam surat Al-An'am 151 tersebut sahabat, itu adalah hakikat dari makna rahmatan lil alamin sahabat ya. Bercinta kasih sayang kepada seluruh semesta alam sahabat santri, tanpa menyakiti dan tanpa membunuh sembarangan begitu sahabat santri. Dan bagaimana dengan kekristenan begitu sahabat santri ya? Bagaimana dengan agama yang dianut oleh pendeta Saifuddin Ibrahim sekarang begitu sahabat? Apakah tidak ada celah begitu sahabat? Sangat tercela sahabat ya. Kenapa begitu sahabat? Ya maaf saja sahabat santri ya, kita akan merunut dari awal begitu sahabat. Yang pertama, ini adalah kemenangan yang dimenangkan oleh Afghanistan, yaitu masyarakat pribumi dengan pasukannya Taliban sahabat. Dan perlu sahabat ketahui adalah sahabat santri ya, awal mulanya adanya Taliban begitu sahabat karena adanya penjajah Amerika yang mengadakan isu 11 September kalau tidak salah 2002 sahabat ya, WTC ya. Di situ katanya diklaim Osama bin Laden lah yang harus bertanggung jawab untuk pengoboman yang ada di WTC tersebut sahabat. Tetapi Amerika Serikat tidak berhenti sahabat ya menyerang Afghanistan walaupun dengan terbunuhnya Osama bin Laden pada saat itu sahabat santri. Akan tetapi Amerika mempunyai rencana sahabatnya, rencana lebih besar, yaitu menguasai Afghanistan dan menguasai minyaknya begitu sahabat santri. Sama halnya yang telah dilakukan kepada bangsa Irak sahabat ya, negeri Irak begitu. Mereka mengklaim bahwa Irak mempunyai bom nuklir biologi sahabat, tetapi sampai sekarang tidak terbukti sahabat ya. Itu hanya untuk menguasai, menjajah sahabat ya, minyak begitu sahabat, ingin memiliki Irak dengan cara menunjuk pemimpin yang ditunjuk oleh Amerika Serikat sendiri sahabat begitu ya. Jadi perangnya orang Kristen sahabat itu adalah perangnya nafsu akan duniawi sahabat. Sama halnya agama Kristen datang di Indonesia sahabat ya. Ingat, perlu diingat sahabat, datangnya Portugis, datangnya Belanda sahabat, menjajah hanya untuk menguasai tanah Indonesia dengan rempah-rempahan begitu ya sahabat ya. Yaitu karena nafsu. Kemudian mereka mengklaim bahwa agama Kristen adalah agama kasih. Kasih dari mana? Tidak sahabat ya, itu tidak benar begitu ya. Itu tidak benar sama sekali. Kalau memang di agama kasih, kenapa harus membunuh begitu sahabat ya? Kenapa harus menjajah ya? Kenapa harus ingin menguasai tanah orang lain begitu sahabat santri? Dan mereka ini lupa dengan ini. Dan bagaimana dengan Hitler sahabat ya? Bagaimana dengan Amerika sendiri yang menjajah Vietnam begitu sahabat? Dan bagaimana dengan Inggris? Semuanya itu penuh nafsu sahabat santri ya. Penuh nafsu. Mensyiarkan agamanya dengan embel-embel penuh nafsu begitu sahabat. Nafsu kekuasaan ya, nafsu akan harta duniawi begitu sahabat santri. Dan bagaimana dengan perintah Yesus sahabat ya, yang ada di 1 Samuel pasal 15 sahabat ya, 1-3 begitu sahabat. Saya bacakan sahabat ya. Berkatalah Samuel kepada Saul, "Aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, umatnya. Oleh sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel.
karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Kemudian di ayat 3 sahabat ya, jadi pergilah sekarang, kalahkan orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan jangan ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Ya, inilah sahabat ya, inilah ayat, inilah sahabat yang diambil oleh, yang dilaksanakan atau yang diamalkan oleh para penjajah sahabat. Belanda, Portugis, dan lainnya sahabatnya menjajah Indonesia, tidak pandang bulu siapa yang mau dibunuh, hingga anak bayi pun dibunuh sahabat. Jadi Yesus Kristus sahabat ya, dengan melalui Samuel sahabat, Yesus berfirman kepada Samuel untuk mengatakan kepada Saul, diperintah Saul untuk membunuh anak bayi sahabat santri. Bayangkan anak bayi, kanak-kanak dan anak bayi yang sedang menyusu begitu sahabat ya. Kalau umat Kristen ini tidak tahu sahabat ya ayat ini sebenarnya bagaimana sahabat begitu ya. Dan juga di dalam Alkitab tidak pernah ada yang namanya asbabul nuzul sahabat. Jadi artinya Alkitab itu apa yang telah ditulis gitu. Apa yang telah tercatat di situ, apa yang telah dituliskan di dalam Alkitab, itulah maksudnya sudah. Itulah makna yang sebenarnya begitu sahabat ya. Tidak perlu Roh Kudus begitu sahabat. Roh Kudus itu hanyalah angan-angan mereka begitu sahabat. Sebab kenapa sahabat? Kita sesungguhnya sahabat santri sudah mempunyai Roh Kudus sahabat ya. Roh yang dimaksud di sini adalah roh yang suci. Awal mulanya kita ini ditiupkan dalam rahim ibu kita dulu sahabat ya, yaitu roh suci. Setelah kita lahir, terkotorilah roh ini sahabat ya, dengan nafsu birahi kita semuanya, dengan nafsu kesesatan yang ada sahabat santri ya. Jadi sahabat, kalau mereka masih ngeyel ngomongnya itu mengartikan Alkitab dengan Roh Kudus, bagaimana orang-orang yang terdahulu sahabat ya? Orang Belanda pastilah punya pendeta yang top begitu ya, orang Inggris begitu ya, orang Amerika Serikat, mereka itu pasti mempunyai pendeta yang paling top begitu sahabat ya, top markotop begitu. Apakah mereka tidak diurapi dengan Roh Kudus? Otomatis ya begitu sahabat. Makanya mereka itu membunuh menurut apa yang dikatakan Alkitabnya mereka sendiri begitu sahabat, sampai membunuh anak bayi, domba pun ya sahabat, hewan binatang ternak pun tidak ada yang tersisa sahabat, kalau dengan perintah daripada Alkitab ini. Dan ini adalah Yesus sendiri yang bernubuat, atau Yesus sendiri yang berfirman begitu sahabatnya melalui Samuel begitu sahabat santri. Bahkan menurut kami sahabat santri ya, iman Kristen yang ada di Indonesia sahabat itu masih kalah jauh dengan iman Kristen yang ada di Amerika atau Inggris begitu sahabat ya. Karena itu bisa dibuktikan daripada mereka melakukan mukjizat kesembuhan begitu sahabat. Mereka bukan memakai bahasa asli daripada Alkitab, tetapi mereka memakai bahasa Inggris. In Jesus name heal, atau dengan nama Yesus, atas nama Yesus sembuhlah begitu. Jadi mereka ini memakai bahasa Inggris. Jadi artinya adalah Kristen Inggris, Kristen Amerika itu imannya lebih kuat daripada Kristen yang ada di Indonesia begitu sahabat ya. Padahal mukjizat itu nggak ada bagi mereka ya sahabat ya. Sudah diungkap begitu sahabat, kebohongan mereka begitu. Jadi sahabat santri, sangat jelas perbedaan antara Alkitab dan Al-Quran begitu sahabat ya. Kalau memanai Alkitab, kita hanya membaca saja apa yang ada di Alkitab, dan itu maknanya sesuai apa yang kita baca begitu sahabat, sesuai dengan apa yang telah dituliskan begitu sahabat ya. Tetapi dalam Al-Quran sahabat santri jangan melihat terjemahan satu kali begitu saja ya, tetapi di situ ada namanya asbabul nuzul begitu sahabat, itu dalam Al-Quran. Dan kemudian di dalam hadis juga ada namanya asbabul wurud sahabat ya. Disitulah sahabat terang benerangnya Al-Quran sahabat santri ya. Dan disitulah disebutkan Al-Quran ini terjaga sampai sekarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sahabat ya, dengan banyak-banyaknya proses yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk adanya asbabul nuzul ini sahabat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga Al-Quran itu dengan cara menjadikan kita semua hamba-hambanya menjadi hafizah sahabat ya, hafizah mulai dari zaman Rasulullah sampai sekarang hingga hari kiamat pun akan tetap ada para hafiz Al-Quran sahabat santri. Baiklah sahabat santri, sampai di sini dulu video reaksi kali ini sahabat ya.
Semoga dengan adanya video dakwah ini sahabat ya, meningkatkan dan menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga sahabat santri dengan adanya media dakwah seperti ini mendapatkan wawasan, informasi dan tambahan ilmu yang banyak begitu sahabat ya. Yang awal mulanya tidak tahu menjadi tahu begitu sahabat. Dan baiklah sahabat santri, jangan lupa untuk mendukung channel LQ dan Santri Menjawab ini selalu sahabat ya, karena dengan dukungan sahabat nantinya ini LQ dan Santri Menjawab channel bisa didengar oleh seluruh masyarakat Indonesia sahabat, tidak terkecuali oleh umat Islam maupun umat Kristen maupun di luar Islam lainnya begitu sahabat ya. Karena dakwah kita ini bukan hanya untuk satu umat sahabat, tetapi untuk seluruh umat begitu sahabat santri ya, seluruh umat yang ada di dunia ini sahabat. Baiklah sahabat santri, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.